Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tinta Zaidan yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kisah-kisah tokoh teladan yang akan kami bawakan, yang pertama ini adalah Khadijah binti Khuwailid. Siapa Khadijah binti Khuwailid? Tentu para sahabat tidak pernah berpikir bahwasanya tidak mengenal ibunda Khadijah binti Khuwailid. Tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami rintangan dan gangguan dari kaum lelaki Quraisy, maka di sampingnya berdiri dua orang wanita. Siapa ya? Wanita itu berdiri di belakang dakwah Islamiyah, mendukung dan bekerja keras mengabdi kepada pemimpinnya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah bin Khuwailid dan Fatimah binti Asad. Oleh karena itu Khadijah berhak menjadi wanita terbaik di dunia. Bagaimana tidak? Dia adalah Ummul Mukminin, sebaik-baiknya istri dan teladan yang baik bagi mereka yang mengikuti teladannya. Khadijah menyiapkan sebuah rumah yang nyaman bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi, dan membantunya ketika merenung di Gua Hira. Di Gua Hira, Khadijah adalah wanita pertama yang beriman kepadanya. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa memohon kepada Tuhannya, Khadijah adalah sebaik-baik wanita yang menolongnya dengan jiwa, harta dan keluarga. Hidupnya harum, kehidupannya penuh dengan kebajikan, dan jiwanya sangat akan banyak kebaikan. Ketika itu Rasulullah SAW bersabda, Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang ingkar. Dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan, dan dia menolongku dengan hartanya ketika orang-orang tidak memberiku apa-apa. Di situ sudah terlihat bahwasanya pengorbanan ibunda Khadijah itu lebih besar daripada pengorbanan para keluarga sahabat yang lainnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita bersusah payah mencari teladan di sana, di sini, padahal di hadapan kita ada wanita terbaik di dunia, Khadijah binti Khuwailid, Ummul Mukminin yang setia, yang taat, yang bergaul secara baik dengan suami dan membantunya di waktu berkhalwat sebelum diangkat menjadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan meneguhkan serta membenarkannya. Khadijah mendahului semua orang dalam beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan membantunya serta kaum muslimin dengan jiwa, harta dan keluarga. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas jasanya terhadap agama dan nabinya dengan sebaik-baiknya balasan, dan memberinya kesenangan dan kenikmatan di dalam istananya, sebagaimana yang diceritakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepadanya pada masa hidupnya. Ketika Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berkata, "Wahai Rasulullah, inilah Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah dan makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan salam kepadanya dari Tuhannya dan aku."
dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga dari mutiara yang tiada keributan di dalamnya dan tidak ada kepayahan. Hadis riwayat Bukhari. Bukhari dalam Fadail Ashabin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Imam Az-Zahabi berkata, kesahihannya telah disepakati. Bukankah istana ini lebih baik daripada istana-istana di dunia? Hai orang-orang yang terperdaya oleh dunia. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha adalah wanita pertama yang bergabung dengan rombongan orang mukmin, yang orang pertama yang beriman kepada Allah di bumi sesudah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha membawa panci bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak saat pertama berjihad dan bekerja keras. Dia menghabiskan kekayaannya dan memusuhi kaumnya. Dia berdiri di belakang suaminya dan nabinya hingga nafas terakhir, dan patut menjadi teladan tertinggi bagi para wanita. Betapa tidak, karena Khadijah radhiyallahu anha adalah pendukung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sejak awal kenabian. Ar-Ruhul Amin telah turun kepadanya pertama kali di sebuah gua di dalam gunung, lalu menyuruhnya membaca ayat-ayat kitab yang mulia sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia menampakkan diri di jalannya antara langit dan bumi. Dia tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihatnya. Lalu dia berhenti, tidak maju dan tidak mundur. Semua itu terjadi ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di antara jalan-jalan gunung dalam keadaan kesepian, tiada penghibur, teman, pembantu maupun penolong. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetap dalam sikap yang demikian itu hingga malaikat meninggalkannya. Kemudian beliau pergi kepada Khadijah radhiyallahu anha dalam keadaan takut akibat yang didengar dan dilihatnya. Ketika melihatnya, Khadijah berkata, "Dari mana engkau wahai Abul Qasim?" "Demi Allah, aku telah mengirim beberapa utusan untuk mencarimu hingga mereka tiba di Mekah, kemudian kembali kepadaku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisahnya kepada Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Gembiralah dan teguhlah wahai putra pamanku. Demi Allah yang menguasai nyawaku, sungguh aku berharap engkau menjadi nabi umat ini." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapatkan darinya kecuali peneguhan bagi hatinya, penggembiraan bagi dirinya dan dukungan bagi urusannya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mendapatkan darinya sesuatu yang menyedihkan, baik berupa penolakan, pendustaan, ejekan terhadapnya atau penghindaran darinya. Akan tetapi Khadijah melapangkan dadanya, melenyapkan kesedihannya, mendinginkan hati dan meringankan urusannya. Demikian hendaknya wanita ideal. Itu dia Khadijah radhiyallahu anha yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim salam kepadanya. Maka turunlah Jibril alaihissalam menyampaikan salam itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata kepadanya, "Sampaikan kepada Khadijah salam dari Tuhannya dan salam dariku." Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, ini Jibril menyampaikan salam kepadamu dari Tuhanmu." Maka Khadijah radhiyallahu anha menjawab, "Allah yang menurunkan salam atau kesejahteraan darinya berasal salam kesejahteraan
dan kepada Jibril semoga diberikan salam atau kesejahteraan. Sesungguhnya ia adalah kedudukan yang tidak diperoleh seorang pun di antara para sahabat yang terdahulu dan pertama masuk Islam serta Khulafaur Rasyidin. Hal itu disebabkan sikap Khadijah radhiyallahu anha pada saat pertama lebih agung dan lebih besar daripada semua sikap yang mendukung dakwah itu sesudahnya. Sesungguhnya Khadijah radhiyallahu anha merupakan nikmat Allah yang besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama seperempat abad, berbuat baik kepadanya di saat beliau gelisah, menolongnya di waktu-waktu yang sulit, membantunya dalam menyampaikan risalahnya, ikut serta merasakan penderitaan yang pahit pada saat jihad, dan menolongnya dengan jiwa dan hartanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khadijah beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari, dia membenarkan aku ketika orang-orang mendustakan, dan dia memberikan hartanya kepadaku ketika orang-orang memberiku tidak ada hartanya atau tidak memberiku apa-apa. Allah mengaruniai aku anak darinya dan mengharamkan bagiku anak dari selain dia. Hadis riwayat Imam Ahmad. Diriwayatkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Jibril datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, ini Khadijah telah datang membawa sebuah wadah berisi kuah, makanan atau minuman. Apabila dia datang kepadamu, sampaikan kepadanya salam dari Tuhannya dan beritahukan kepadanya tentang sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara, yang tiada suara ribut di dalamnya dan tiada kepayahan. Sahih Bukhari, bab perkawinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khadijah dan keutamaannya. Demikian kisah yang kami sampaikan. Itu adalah Ummul Mukminin, sebaik-baiknya ibunda atau sebaik-baiknya wanita di dunia adalah Khadijah binti Khuwailid. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.